Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Putri Cempa. Selayaknya seorang perempuan memang harus menjadi seorang Putri Cempa. Putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini kami akan berbincang-bincang dengan owner Kebab Sigondes. Mungkin para pemirsa podcast Sobat Putri Cempa beberapa sudah familiar dengan Kebab Sigondes. Nah, beliau ini adalah ownernya. Untuk tahu lebih lanjut bagaimana perjuangan beliau dalam mengembangkan usahanya, mari kita simak perbincangan kita kali ini. Assalamualaikum Mas Faris. Waalaikumsalam Bu. Selamat datang di podcast Putri Cempa. Iya, selamat datang. Oh iya, maaf, tadi ada yang ketinggalan nggih. Jangan lupa subscribe, share dan komennya, komen-komen positif dan membangun selalu kita nantikan untuk kemajuan manajemen podcast Putri Cempa selanjutnya. Terima kasih. Mari kita kembali lagi ke owner Kebab Sigondes. Jadi Mas Faris ini owner Kebab Sigondes nggih. Mohon maaf Pak, ini pusatnya di mana ya? Pusatnya di Pasuruan. Di Pasuruan. Ya. Oh nggih. Ini mulai kapan Mas Faris memulai usaha kebab ini? Usaha kebab mulai dari 2018, hampir 4 tahun, 3 tahun berjalan. 2018 sampai ini, sampai 4 tahun ya. Selalu mulus-mulus saja atau selama 4 tahun ada liku-likunya? Selalu orang berusaha kan pasti ada liku-likunya, gak selalu mulus. Nah, sip, yang penting semangat ya Mas. Iya. Nah ini Mas, yang mungkin Sobat Putri Cempa ingin tahu juga mengapa usaha yang dipilih kok kebab gitu? Kalau saya memilih kebab itu pasarnya agak lumayan ya. Oh begitu ya. Terus bahan bakunya juga nggak terlalu ribet. Dan misal kita masih ada sisa nggak terlalu buang. Oh gitu ya. Kemana gitu? Masih bisa digunakan. Masih bisa digunakan. Selanjutnya bisa disimpan di freezer gitu. Oh gitu. Mas, seperti kita tahu nggih, kebab itu kan bukan makanan asli Indonesia nggih. Iya. Aslinya dari Turki. Nggih betul. Kita tahu nggih kalau kebab itu memang dari Turki. Nah, ini yang mengapa jenengan kok bisa kebab? Nah, itu tadi salah satunya bahannya relatif ekonomis, masaknya simple juga. Kemudian itu alasannya nggih? Atau ada alasan yang lain? Kalau ada alasan yang lain memang paling itu aja. Kalau orang Indonesia, kalau orang di sini kan relatifnya ke daging sapi sama ayam. Kalau memang kalau asli dari Turki itu dagingnya daging domba. Oh gitu ya. Kalau di sini nyari domba agak susah. Oh gitu. Dan agak mahal juga. Berarti untuk sudah mulai disesuaikan dengan lidah sini orang Indonesia gitu nggih. Gini Mas Faris ini kan termasuk seorang generasi muda begitu ya. Mengapa kok lebih ingin terjun sebagai pengusaha? Untuk tren saat ini kan seorang pemuda itu rata-rata kan memang wegah mikir, wegah ribet. Yang penting kita kerja ada bulanan, sedangkan pengusaha kan harus mikir, harus memanajemen dan lain sebagainya. Yang melatar belakangi kok kenapa ingin berusaha sendiri itu apa? Kalau saya pengen usaha sendiri dari awal memang pengen nggak terikat sama jam kerja sama atasan juga. Oh gitu ya. Dulunya juga kerja di PT-PT besar juga. Oh gitu. Terus saya resign, terus mulai membangun bisnis, berjualan mulai dari yang kecil. Terus sampai ini ketemu kebab itu. Oh gitu. Nah dari usaha yang sudah Mas Faris jalankan sampai dengan saat ini sudah ada berapa cabang? Untuk sementara ada 6 cabang. Oh, gitu. Terus yang mau ikut bermitra juga ada. Oh, gitu. Yang dari Pati, Jepara, terus sampai kemarin ada yang dari Batang dan Boyolali juga. Oh gitu. Berarti sudah mulai ke arah franchise begitu ya Mas? Kemitraan. Oh, gitu. Kemitraan dan paket usaha juga. Oh gitu. Berarti sudah mulai ke sana ya? Iya, ini mulai mengembangkan bisnis ke depannya seperti itu. Oh,
Mas, sekarang gini Mas, kebab itu kan termasuk fast food begitu ya. Iya. Menurut Mas Faris ini sebagai seorang pengusaha kebab, nah kebab itu termasuk makanan yang menyehatkan, layak untuk direferensikan atau seperti apa? Kalau kebab menurut saya dari dulu memang layak, sehat, terus halal, soalnya kan bahan bakunya juga dari sayuran, daging, semuanya sudah ada label halalnya dari MUI. Terus gitu ya. dari kulit kebabnya juga, produsennya juga sudah berlabel MUI, berlabel halal dari MUI. Oh gitu. Terus gini Mas, 2 tahun terakhir ini kan di negara kita, mungkin di dunia ini sedang mengalami masa pandemi ya. Nah ini Mas Faris sebagai seorang pengusaha, apakah terdampak juga? Kalau terdampak mungkin semuanya terdampak. Cuman saya udah terbiasa berusaha dari kecil, dari nol kan, dari susahnya bikin usaha, lika-likunya usaha, jadi dinikmati saja. Hal seperti kemarin kayak COVID, sudah seperti saya yang awal-awal saya berusaha gitu, jadi nggak terlalu berpikir panjang harus gini enggak. Yang penting saya jalani dulu, ngikutin anjuran pemerintah, misal buka jam sekian, tutup jam sekian, saya ikutin terus. Aturan seperti itu ya Mas. Memang kondisi masih seperti ini kan, memang pendapatan agak berkurang, tapi ya itulah dari awal usaha kita kan dari kecil, dari nol, jadi nggak terlalu mikirin dapatnya sekian nggak terlalu saya pikir. Gitu. Yang penting biaya operasionalnya tertutup ya, semua. Oke, lanjut Mas Faris. Gini, Mas Faris ini dari 6 cabang yang sudah Mas Faris punya untuk usaha kebab ini, karyawannya sudah ada berapa Mas? Kalau untuk karyawan sementara masih punya 5, yang satu masih cari-cari. Oh gitu ya. Berarti intinya difungsikan mana yang kelihatannya rame ke sana gitu ya. Karyawan saya kebanyakan dari anak kuliah, dan satu yang di daerah Jepang itu guru honorer. Oh gitu. Mungkin untuk kerja part-time gitu ya? Mungkin untuk tambah-tambahan. Oh iya, Terus itu waktu bukanya Mas? Kalau buka saya prioritaskan sore sampai malam aja. Oh, sore sampai malam. Dari jam 4 sore sampai jam 10 malam. Oh, gitu, Nggak meremoni cah sekolah gitu enggak ya? Enggak, kalau saya pasarnya kan untuk kalangan kuliah, terus orang pabrik-pabrik, anak-anak gitu. Kalau sekolahan uang sakunya kayaknya nggak cocok kan buat beli kebab. Kok ini ada uang sakunya nggak cocok? Ngomong-ngomong harga kebabnya itu berapa ya? Satunya yang paling murah kan 10.000. Oh gitu, 10.000. Sobat Putri Cempa dicatat ya, berarti harga kebabnya itu paling murah 10.000. Itu untuk yang varian apa Mas? Yang original, yang original gitu ya? Oh gitu. Terus untuk yang paling mahalnya? Paling mahalnya itu 50.000. 50.000? Iya. Satu kebab itu ada yang harganya 50.000? Halo, kemarin guys, ada yang 100.000 satunya, cuman gitu. Saya selalu promosikan, selalu saya kasih diskon untuk yang harga-harga di atas 50.000 untuk menarik pelanggan. Oh gitu, Mas. Ini ada harga 50.000, ada harga 100.000. Saya sebagai ibu rumah tangga ya agak mikir juga ya Mas ya. Saiki gini, sing harga 50.000 sama 100.000 itu istimewanya apa? Istimewanya dari varian isiannya. Oh gitu. Isiannya memang mewah. Dagingnya memang daging yang super. Yang original pun kan ada dagingnya? Iya, tapi dagingnya ini dagingnya super. Terus, oh gitu. Jenis dagingnya beda ya? Isiannya daging ini ada timbangannya, ada yang setengah kilo, ada yang 25 gram, gitu. 250 gram kan. Yang harga 100.000 kemarin saya kasih daging itu hampir setengah kilo. Yang harga 100.000? Saya gulung sampai kulit kebab ya. Oh nah, saya kasih ini jesi, mozzarella sama telur. Oh gitu ya. Ya, perlu dicatat Sobat Putri Cempa, yang harga 50.000 dan 100.000 ternyata istimewanya salah satunya dari isian dagingnya. Jadi dagingnya itu dari jenis yang istimewa dan juga jumlahnya lebih banyak. Itu loh, apa bobotnya? Apa Mas? Ukuran. Ya pokoknya ukurannya, timbangannya daging itu lebih banyak. Nah, sekarang gini Mas, rata-rata
dari 6 outlet yang sudah Mas Faris punya, pelanggannya itu apa sudah punya pelanggan tetap atau mungkin masih wirawiri saja atau seperti apa? Kalau pelanggan tetap pasti ada, dari rumah sakit sampai sekolahan, terus fakultas-fakultas, kuliah pasti ada. Kalau rumah sakit banyak yang dari rumah sakit itu pelanggan tetap. Oh gitu. Ya ini Mas Faris, dari usahanya ini apakah juga melayani itu COD-an? Kalau atau untuk harus datang ke tempat? COD sementara belum bisa. Belum ya? Kalau misal mau delivery bisa lewat GrabFood, ShopeeFood, GoFood dan 3 itu, sama gitu ya? Kopdar. Oh gitu, berarti sudah ada ikut di aplikasi itu tadi ya? Oh jeng. Gini Mas Faris, ini tadi kembali lagi yang harga 100.000 dan harga 50.000. Mungkin kalau ini ada contohnya lebih jelas ya, Sobat Putri Cempa ya. Ya gini, untuk harga yang 50.000 dan 100.000, apakah itu porsinya untuk satu orang atau mungkin untuk beberapa orang bisa? Kalau yang 100.000, 50.000 itu mungkin bisa untuk 4 orang. Oh gitu ya. Kalau ukuran cewek, soalnya kan kalau cewek kan makannya. Ya, berarti bisa untuk rame-rame juga. Iya, rame-rame, dipotong-potong gitu. Sekarang gini Mas, kan terkait pandemi COVID ini, kemarin ini memang tidak hanya di negara kita, memang di dunia itu kan terdampak COVID. Nah itu kan di pemerintah kita kan memang menyediakan, menolong warganya dengan berbagai macam fasilitas dalam rangka tetap memperkuat usaha-usaha dan masyarakatnya yang terdampak COVID. Ini Mas Faris sebagai seorang pengusaha, apakah juga ikut merasakan, kemarin kan ada bantuan UMKM untuk yang terdampak COVID, apakah juga ikut itu? Kalau saya nggak pernah ikut kayak gitu. Belum ya? Belum. Kalau saya relatif jalan-jalan aja sih. Yang penting gitu. usaha saya operasional semua ketutup. Untuk urusan laba ke belakang memang keadaan kayak seperti ini. Kalau saya mengandalkan bantuan-bantuan kayak gitu, nanti saya fokusnya nggak di usaha saya, fokusnya minta bantuan terus. Ya, sip Mas, just Mas ini. Kalau ini setuju saya, berarti tidak pengaruh ada bantuan ataupun tidak, tetap jalan. Oke, sip Mas berarti. Sekarang gini Mas, mohon sewu. Ini kan sudah punya 6 outlet. Ini untuk penghasilan. Rata-rata targetnya per hari itu sudah dapat berapa? Kalau saya narjetkan itu nggak pernah sih. Yang penting udah dapat laba, bisa sudah menutup sama karyawan gitu, dan nggak bisa targetkan. Tapi untuk rata-rata 1 bulan itu, per bulan ya, 1 bulan outlet yang paling rame 15 juta satu outletnya. Tapi satu outletnya 15 yang juta. paling sepi paling 1 bulan 6, 5 gitu. Gitu ya. Jadi yang rame bisa buat nutup yang sepi gitu. Gitu. Tapi saya ambil rata-ratanya satu outletnya hampir 7-8 lah. 7-8. Oh, gitu ya. Nun sewu, Mas Faris ini sudah berkeluarga apa belum? Sudah. Sudah guys, kecewa ya bagi Sobat Putri Cempa yang masih jomblo. Ternyata ownernya ini sudah berkeluarga. Ini juga saya berusaha juga dibantuin sama istri ya. Gitu ya. Kalau nggak ada bantuan dari istri mungkin susah, nggak ada dukungan dari istri. Ya betul, karena di balik suami yang sukses itu ada istri yang mendukung di belakang. Catat itu Mas, nggak boleh menyakiti perempuan. Ya, memang saya akuin itu istrinya Mas. Kalau buka usaha memang saya bantuan ini dari istri juga. Berjalan berdua. Dulu kan sebelum saya bangun outlet ini juga keliling di pasar malam juga sama istri. Oh gitu. Oh, berarti sebelum punya tempat yang netop itu berarti dulu keliling-keliling. Keliling gitu di pasar malam, pernah di Mayung itu bawa uang 30.000 sampai rumah. Itu sudah selesai meremo gitu ya? Sudah selesai meremo dapatnya 30.000. Iya, pernah itu. Suka dukanya pengusaha kan seperti itu. Iya, memang. Ya, yang penting tetap semangat, sabar. Pengusaha itu memang kuncinya harus sabar dan selalu semangat. Sekarang gini Mas Faris, pesan Mas Faris untuk menyemangati generasi muda, khususnya yang Sobat Putri Cempa di Kudus ini, supaya tetap semangat untuk berusaha, untuk semangat untuk mandiri, jangan sampai jaga seperti apa Mas? Ini sudah termasuk teladan juga Mas Faris, mudah-mudahan kedepannya semakin maju. Iya.
Kalau saya buat pesan sama pelaku UMKM, pelaku pedagang-pedagang kecil, saya berpesan untuk selalu sabar, terus berusaha keras, selalu konsisten maksudnya konsisten dalam berjualan. Ajek gitu ya Mas, nggak terpengaruh sama gitu ya. Ini sebelah kan. Yang dari awal jualan saya pakai ilmu bukan pakai nafsu. Sip. Catat ya, perlu dicatat Sobat Putri Cempa, kuncinya Mas Faris ini berjualan dengan ilmu, tidak dengan nafsu. Kalau dengan nafsu itu malah sehingga artinya tidak konsisten nanti, seperti itu, Terima kasih Mas Faris atas waktunya. Mudah-mudahan perbincangan kita kali ini bisa membawa manfaat untuk Sobat Putri Cempa, dan semangat Mas Faris untuk selalu berusaha, untuk semangat terus berusaha. Ini karena berdua ya guys, dengan istri. Ingat, catat, di balik suami yang sukses, di belakangnya ada istri yang selalu mendukung dan mendampinginya. Demikian tadi perbincangan kita dengan owner Kebab Sigondes Mas Faris, dan mudah-mudahan menyemangati Sobat Putri Cempa semua untuk selalu mandiri, selalu semangat dalam berkaya, dalam berusaha. Salam Putri Cempa, selayaknya perempuan memang harus menjadi Putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya yang positif selalu kita nantikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.